Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya kalian siapkan dulu buku, pena 4A-nya dan alat-alat tulisnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran tematik. Hari ini adalah tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, muatan pelajaran bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP. Pada pelajaran pertama yaitu muatan bahasa Indonesia, bisa kalian buka di halaman 74. Dengan materinya yaitu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi itu artinya adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Pada halaman 75 di situ ada teks yang judulnya adalah minyak bumi. Nah, mari sama-sama kita baca teksnya. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Kemudian sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, itu adalah teks yang judulnya minyak bumi. Nah, di sini sudah kita buat ke dalam bentuk informasi-informasi. Yaitu yang pertama itu adalah, yang ini adalah pada kalimat pertama, minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Kemudian ini ada termasuk gagasan pokok pada teks minyak bumi tersebut. Kemudian ada gagasan pendukungnya yaitu diperoleh di kalimat yang kedua. Ini adalah gagasan pendukung yang pertama, diperoleh melalui proses penambangan. Kemudian gagasan pendukung selanjutnya yaitu persediaannya sangat terbatas. Gagasan pendukung selanjutnya harus digunakan secara hemat dan tepat. Nah, sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Pada kalimat yang kelima, yaitu sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, di situ kita temukan informasi yang terdapat pada teks yang berjudul minyak bumi. Nah, setelah kita menemukan informasi tersebut, maka kita membuat yang namanya peta pikiran. Nah, peta pikiran bentuknya seperti ini. Yang paling atas yang berwarna kotak biru panjang itu ditulis judul. Kemudian dari informasi tadi kita tuliskan asal minyak bumi. Kemudian tulis lagi informasi yang didapat yaitu cara memperoleh minyak bumi. Kemudian hasil olahan minyak bumi yaitu bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Selanjutnya adalah identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk yaitu membaca intensif atau membaca memindai. Membaca memindai artinya adalah membaca yang dengan teknik yang tepat untuk memperoleh informasi dalam teks. Kemudian materi selanjutnya yaitu menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati.
Misalnya ada sebuah gambar, kemudian gambar tersebut kita amati, kemudian dari gambar tersebut maka kita dapat menemukan informasi diperoleh dari gambar. Setelah itu, informasi tersebut dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Apa saja yang kita lihat pada gambar. Nah, itu adalah informasi yang kita ceritakan kembali. Kemudian sampaikan juga gagasan pokok sesuai gambar. Nah, kira-kira gagasan pokoknya apa yang ada di gambar ini? Kita lanjutkan, coba kalian buka halaman 89. Gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan membaca memindai. Mari kita baca bersama-sama, yaitu teks yang berjudul Kerbau. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia, salah satunya kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebagai sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan. Nah, dari teks tersebut maka kita mendapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks kerbau tersebut. Gagasan pokoknya yaitu di kalimat pertama, kerbau merupakan sumber daya alam. Gagasan pendukung yang kita dapat yaitu ciri-ciri kerbau, habitat kerbau, dan pemanfaatan kerbau oleh manusia. Nah, berarti dalam satu teks itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lanjutkan pelajaran PPKN, pembelajaran kedua dengan materi hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya, salah satu contohnya memanfaatkan sumber daya alam air untuk berbagai keperluan. Tetapi masih banyak sumber daya alam yang kita memiliki hak untuk menggunakannya. Nah, yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Segala sesuatu yang didapatkan. Nah, yang dimaksud dengan hak itu yang kita dapatkan. Kemudian ada beberapa contoh hak yang diperoleh dalam pemanfaatan, salah satunya pemanfaatan air. Misalnya hak kita adalah untuk mendapatkan air bersih. Hak mendapatkan aliran air yang lancar, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Kemudian hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Nah, ini adalah hak-hak yang kita dapatkan terhadap sumber daya air. Ada pula contoh kewajiban. Yang dimaksud dengan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan, yang harus kita lakukan. Contohnya dalam pemanfaatan air misalnya. Yang harus kita lakukan terhadap pemanfaatan air adalah menggunakan air sesuai keperluan. Menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Tidak mencemari air dengan limbah. Nah, itu adalah kewajiban, yaitu yang harus kita lakukan. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Listrik memiliki banyak manfaat. Hak kita terhadap listrik yaitu memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Contohnya menonton televisi. Tetapi juga ada kewajiban yaitu menghemat penggunaan listrik. Nah, kewajiban kita adalah menghematnya.
Contohnya seperti apa? Contohnya mematikan televisi jika sudah selesai menonton. Nah, kalian juga bisa menyebutkan contoh-contoh lain hak dan kewajiban terhadap listrik. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Tidak dapat diperbarui artinya kalau dipakai selamanya maka kelama-lamaan akan habis. Pengguna kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Haknya yaitu menggunakan bahan bakar minyak. Penggunaan bahan bakar yang berlebihan, hak pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi apabila berlebih-lebihan. Kemudian kewajiban kita terhadap bahan bakar yaitu menghemat penggunaan bahan bakar minyak tersebut. Bagaimana cara menghemat bahan bakar? Yaitu menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya pada saat menempuh jarak jauh saja. Kemudian menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak yang dekat. Kita lanjutkan dengan muatan SBDP yaitu materi tinggi dan rendahnya nada. Yang dimaksud dengan nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada itu disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Mengenal tinggi rendah suatu nada. Nada yaitu bunyi yang beraturan. Terdapat nada tinggi dan nada rendah yang ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi nada disebut tangga nada. Nah, itu yang ada angkanya itu adalah yang namanya tangga nada yang disebut not angka. Nah, angka 1 itu dibunyikan dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tangganya semakin menaik. Nada yang tinggi itu menunjukkan suara juga semakin tinggi. Pelajaran 5 yaitu tempo dalam lagu. Yang dimaksud dengan tempo adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tempo terdiri dari tempo lambat, sedang, dan cepat. Lagu bertempo cepat itu menunjukkan suasana gembira dan memacu semangat. Lagu yang bertempo sedang menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu yang bertempo lambat itu menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengukur lagu disebut metronom. Adapun tanda tempo ditulis dengan istilah sebagai berikut. Yang pertama, allegro, nesto, dan vivace itu untuk tempo cepat. Kemudian yang kedua, moderato, andante, dan andantino itu untuk tempo sedang. Yang ketiga, adagio, largo, dan lento untuk tempo yang lambat. Kiranya sekian sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.